Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Nudut. Balik lagi. Kali ini kita mau bahas nektar yang selanjutnya. Kemarin kan gue udah janji ya kita mau bahas nektar kopi. Dan kali ini kita mau bahas nektar kopi dari Floranesia Nusantara. Jadi di Floranesia Nusantara juga menyediakan salah satu nektar yang variannya adalah nektar kopi. Nah, ini dia. Pasti banyak banget yang berpikiran nektar kopi itu rasa kopi gitu ya, jadi madu dicampur kopi. Bukan ya, jadi bukan madu dicampur kopi, tapi nektar kopi itu adalah madu yang dihasilkan dari bunga kopi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, follow, komen, dan like channel kita supaya lebih berkembang lagi. Dan gue dan tim jadi lebih semangat lagi untuk share-share tentang madu asli versus madu palsu ke depannya. Si madu nektar kopi ini punya nama kerennya loh, nama Inggrisnya. Nih ya, Coffee Blossom Natural Raw Honey. Cila, susah kan nyebutnya? Udah, susah banget ya. Pokoknya kita nyebutnya madu nektar kopi aja udah. Jadi madu nektar kopi ini adalah bukan madu yang dihasilkan dari madu dicampur kopi, tapi adalah madu yang diperoleh dari nektar bunga kopi. Seperti yang kemarin gue jelaskan, ketika si kopi ini berbunga, maka si lebah Apis mellifera ini akan ditempatkan sarang-sarangnya oleh para peternak lebah di sekitaran kebun kopi yang jaraknya sekitar 2-3 km dari sekitar kebun kopi. Sehingga pakan-pakan dari si lebah Apis mellifera ini adalah mengambil nektar dari bunga kopi. Nah, kebetulan kan di Indonesia ini adalah salah satu penghasil kopi terbesar ya di dunia, sehingga madu nektar kopi ini menjadi salah satu madu primadona yang dihasilkan oleh Indonesia. Dari sisi stok pun kita tidak akan kehabisan, karena dimana banyak sekali koperasi-koperasi penghasil kopi yang bekerja sama dengan peternak lebah, sehingga dimana ketika kopi ini dihasilkan, maka si peternak lebah pun bisa meningkatkan jumlah madunya. Ada juga nih yang nanya nih, kalau misalkan gua minum madu nektar kopi, apakah gue bisa ngilangin rasa ngantuk ya kan? Beda ya, jadi bukan nektar kopi ini mengandung kafein gitu ya, bukan. Jadi justru sebaliknya gitu, ketika lo minum madu nektar kopi, maka lebih ke arah untuk menimbulkan rasa ngantuk dan cocok banget nih buat orang yang susah tidur. Nah, kalau orang yang gampang tidur boleh lo minum nektar kopi, kopi. Cuman kalau orang yang susah tidur, lo bisa coba ini madu nektar kopi dari Floranesia Nusantara. Budidaya lebah madu yang diternakan di kebun kopi ini, lebahnya nanti akan menghisap nektar dari bunga kopi tersebut, sehingga aromanya itu akan menghasilkan aroma khas, tapi nggak rasa kopi, rasanya madu gitu kan. Emang banyak yang bingung sih, rasanya itu adalah rasa madu, cuman aromanya adalah aroma dari nektar kopi gitu ya. Nah, madu yang dari nektar kopi ini dikumpulkan oleh lebah Apis mellifera, itu satu koloni itu bisa dari 30-40 kilo untuk satu koloni ya, untuk satu kotak gitu ya. Sedangkan ketika si petani lebah menaruh kotak di area kebun kopi, itu bisa menaruh sebanyak 100 atau ratusan kotak koloni, sehingga dalam per tahun itu bisa menghasilkan sampai dengan ratusan bahkan tontonan kilo nektar kopi. Madu nektar kopi dari Floranesia Nusantara ini ataupun nektar kopi yang lainnya yang murni itu tergolong sebagai madu yang akan menggumpal ketika ditaruh di dalam kulkas. Kenapa bisa menggumpal? Jadi kan ada beberapa persepsi bahwa madu asli itu tidak akan menggumpal. Sebenarnya enggak. Ada juga beberapa madu yang memang karakteristiknya ketika kita ditaruh di kulkas itu akan menggumpal. Seperti misalkan madu nektar kaliandra. Nah, kaliandra ini lama-kelamaan dia akan menyebabkan kristalisasi di dasar madu ya. Ketika lu punya nektar kaliandra dan itu nanti akan menggumpal di bawah dalam jangka waktu tertentu. Bukan berarti madu kaliandra itu palsu, bukan. Balik lagi untuk membedakan madu asli dan palsu, ke video yang pernah gua kasih kayak gini nih videonya yang di sini. Lalu bisa nonton cara membedakan madu murni dan madu palsu di sana. Nah, untuk penyebaran pohon kopinya sendiri di Indonesia banyak banget tersebarnya. Salah satunya adalah di daerah Aceh, Lampung, Bengkulu, Mandailing, Toraja, Flores, Kintamani, dan Wamena. Jadi banyak banget perkebunan-perkebunan kopi misalkan seperti di Jawa Tengah juga ada. Nah, itu nanti yang penyebarannya itu akan dimanfaatkan oleh para petani madu untuk menghasilkan si madu nektar kopi. Sekarang kita mau bahas karakteristik dari si madu nektar kopi ini ya. Yang pertama, warnanya itu adalah warna kekuningan.
sedikit transparan tapi agak keruh gitu ya, nggak terlalu bening banget. Kan kalau misalkan yang kemarin gue jelasin bahwa madu palsu itu dia lebih bening gitu kan, seperti gula. Nah, untuk nektar kopi ini dia walaupun agak transparan tapi dia agak keruh. Kenapa? Karena tetap nektar kopi ini tetap mengandung bipolen alami yang diambil oleh lebah ketika dia mengambil dari nektar bunga kopi. Lalu dia juga kadar airnya sekitar 21%, atau bisa jadi juga di atasnya atau di bawahnya tergantung dari musim dan cuaca. Jadi jangan kaget kalau misalkan lu nemuin madu yang agak encer, lu lihat dulu, lu tanya dulu sama si peternaknya atau si penjualnya kapan madu ini diambil. Kalau madu itu diambil ketika musim penghujan, maka otomatis nektar yang dihasilkan agak sedikit cair karena bercampur dengan air. Jadi air yang masuk ke dalam bunga si kopi ini itu akan bercampur dengan si nektar bunga, sehingga nektar yang ada di dalam bunga ini agak sedikit cair, lalu diambil oleh lebah dan dimasukkan lagi oleh lebah ke dalam kotak lebahnya untuk menghasilkan madu. Begitulah kira-kira logika kenapa madu di musim penghujan itu agak sedikit lebih cair gitu ya, supaya bisa mengedukasi. Yang kedua adalah rasanya. Rasanya manis. Kita buka ya. Kita buka si madu dari Floranesia ini ya. Nih, kita lihat ya. Rasanya manis, sedikit asam, tapi nggak kecut ya. Jadi nektar kopi itu lebih ke arah manis, dominan manis tanpa rasa asam gitu ya. Nah, kalau kita coba rasanya ya. Ini lembut banget di tenggorokan dan enggak meninggalkan rasa sakit di leher ya. Enggak meninggalkan rasa sakit di tenggorokan, karena yang tadi gue bilang kalau nektar kopi itu lebih ke arah manis, dominan manis. Nah, ada yang bilang nih, nektar kopi berbuih nggak? Pasti, semua madu murni pasti berbuih. Baik itu ternak, baik itu liar, baik itu madu kelanceng, kelulut, yang lain trigona sp, apis cerana. Semuanya pasti akan berbuih, karena buih itu adalah enzim diatase alami dari madu nektar kopi itu sendiri. Seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi di sisi atas lehernya ini dia mengeluarkan sedikit buih, dan ketika lu masukin ke dalam wadah cukup vakum, maka ketika dibuka itu akan menyebabkan letupan, blub gitu biasanya. Letupan-letupan itulah yang alami dari si nektar kopi ini gitu ya. Itu adalah ciri khas dari nektar kopi murni gitu. Terus yang selanjutnya adalah madu nektar kopi ini nggak ada kadaluarsanya, atau madu murni itu tidak akan pernah basi. Jadi gue pernah baca di salah satu artikel di internet, ada beberapa hal yang di dunia ini, kalau nggak salah ada 4 yang nggak akan pernah basi, dan salah satunya adalah madu murni. Dengan syarat madu itu adalah murni, maka madu itu tidak akan pernah basi gitu ya. Nah, yang terakhir tadi untuk membedakan ciri khas dari nektar kopi ini adalah ketika kita oleskan di tangan, di jari, dia akan sangat-sangat licin, bahkan tidak lengket gitu ya, atau tingkat kelengketannya rendah. Berulang kali gua jelasin di berbagai video bahwa madu murni itu tidak lengket ketika dioleskan di tangan, atau tingkat kelengketannya ada rendah. Kalau madu itu lengket ketika dioleskan di tangan, maka bisa jadi madu itu adalah madu campuran atau madu palsu, karena mengandung glukosa buatan atau glukosa sintetis yang dicampurkan oleh oknum-oknum pembuat madu palsu di pasaran. Jadi bahaya banget nih buat orang yang mau sehat tapi minum madu palsu, itu bahaya banget. Jadi saran gua adalah tetap mengkonsumsi madu murni dari Floranesia Nusantara. Apa aja sih manfaat dari nektar madu nektar kopi ini? Balik lagi yang tadi, ini adalah kebalikannya dari kopi. Ketika kopi itu mempunyai zat adiktif seperti kafein yang menyebabkan orang yang meminum kopi itu akan merasa segar dan tidak menimbulkan rasa ngantuk, kebalikannya madu nektar kopi akan menimbulkan rasa ngantuk dan cocok banget untuk orang yang susah tidur. Jadi manfaat dari madu nektar kopi untuk kesehatan tubuh yang pertama adalah menyembuhkan penyakit insomnia atau gangguan susah tidur gitu ya. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit nih, cocok banget nih untuk khasiat yang ini ketika di pandemi. Kalau lu mau daya tahan tubuh lu bagus, apalagi kan corona ini kan sebenarnya tergantung dari daya tahan tubuh kita ya. Kalau misalkan daya tahan tubuh kita bagus, maka mudah-mudahan corona ini nggak terlalu efek lah ke dalam badan kita, karena daya tahan tubuh kita ini dapat menjaga diri kita dari serangan corona atau yang lagi baru lagi nih Omikron. Nah,
Selanjutnya adalah meningkatkan nafsu makan dan melancarkan sirkulasi darah gitu. Jadi yang mau benar-benar mendapatkan manfaat 100% dari madu murni, tolong please jangan terbuai dengan harga murah di pasaran untuk membeli madu campuran atau madu palsu. Kasihan, sumpah kasihan banget keluarga lo, diri lo, teman-teman lo yang meminum madu palsu atau madu campuran. Nah, terakhir kita akan membedakan antara madu nektar kopi asli dengan madu nektar kopi yang palsu. Yang asli, balik lagi ke karakteristik, dia akan memiliki warna yang sedikit kekuning-kuningan dan transparan, coklat bening ya. Coklat bening tapi agak keruh dan memiliki buih di atasnya. Satu lagi, kok nektar kopi yang murni tetap memiliki buih dan gas. Terus kalau yang palsu itu agak kental lah warnanya. Coklat kepekat gitu, agak sedikit gelap. Terus juga dari sisi madunya, karakteristiknya itu agak kental karena dia mengandung bahan campuran CMC, glukosa sintetis dan molase. Jadi CMC itu adalah salah satu pengental makanan yang digunakan di dalam madu campuran. Itu yang gue tahu ya. Jadi ada banyak lagi sebenarnya cara-cara untuk membuat madu palsu yang gue pelajarin dari internet. Terus ketika lu minum yang palsu itu menyebabkan merasa sakit nih di tenggorokan nih. Jadi kayak gula karamel yang sangat menyengat, dan dari aromanya pun dia nggak menimbulkan bau nektar bunga gitu kan. Kalau madu kopi yang murni itu kan khas ya, ada ciri khas dari nektar bunga kopi yang dapat kita cium. Nah, untuk madu yang campuran atau madu palsu itu sama sekali nggak menimbulkan atau nggak menghasilkan aroma dari nektar bunga, bahkan hambar atau lebih ke arah rasa gula karamel atau buatan. Terus yang selanjutnya adalah madu nektar kopi yang palsu itu tidak memiliki buih atau tidak memiliki gas di dalam si madunya ini gitu. Dan ketika disimpan dalam waktu lama, madu nektar kopi yang palsu itu akan basi karena terdiri dari zat-zat sintetis yang dimasukkan oleh para oknum pembuat madu palsu ke dalam si nektar kopi yang palsu tadi. Oke, segitu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan mengedukasi masyarakat semua yang terkait dengan madu. Jangan lupa didukung lagi channel Sobat Ngudut, di subscribe, like, komen, dan di share ke teman-teman kalian yang benar-benar pengen edukasi tentang madu nektar kopi dan madu-madu lainnya. Dan jangan lupa lagi untuk membeli madu Floranesia Nusantara, di mana madu Floranesia Nusantara ini sudah memiliki izin PRT dan sudah memiliki uji lab dari kantor SIG di Bogor, sehingga terjamin 100% keamanan dari manfaat madu ini. Juga manfaatnya bisa dirasakan oleh keluarga kalian semua dan orang-orang terdekat kalian semua. Cukup kali ini kita sudahi. Nanti next kita akan bahas tentang madu multi etnis dan dorsata sialang dan dorsata odeng, dan yang paling keren lagi gue bakal bahas apa aja sih campuran dari madu palsu atau campuran. Nah, kalau lu mau banget gue bikin video itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.